Manajemen sistem dan administrasi olahraga. Manajemen. Istilah manajemen dalam bahasa Prancis yaitu manager, yang artinya digunakan dengan hati-hati. Sedangkan dalam bahasa Itali yaitu managere, yang artinya mengendalikan. Duff dan Marcis pada tahun 1998 mendefinisikan manajemen sebagai proses pencapaian target suatu organisasi secara efektif dan efisien. Sedangkan menurut buku Education Administration pada tahun 1955 menjelaskan bahwa manajemen adalah suatu proses mutlak melalui orang yang tepat untuk sumber daya alam yang tersedia dan dibuat seefektif mungkin untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi. Proses manajemen dilakukan oleh seseorang yang tepat untuk mencapai tujuan suatu organisasi yang memanfaatkan seefektif mungkin sumber daya yang tersedia, yaitu manajer. Manajer adalah seseorang yang melakukan perencanaan, mengambil keputusan, mengorganisasikan staf, memimpin, memotivasi, dan mengontrol sumber daya organisasi. Seorang yang dapat menjadi manajer diantaranya guru penjas, pelatih olahraga, direktur olahraga, dan lain-lainnya. Tugas-tugas manajer diantaranya menetapkan prioritas apa yang harus didahulukan, mempertanggungjawabkan dan bertanggung jawab atas apa yang akan dilakukan, berpikir analitis dan konseptual, mediator atau penengah segala persoalan. Prinsip-prinsip manajemen dan struktur organisasi. Yang pertama, pembagian wewenang dan tanggung jawab. Yang dimaksud adalah manajemen membagi tugas atau kekuasaannya kepada staf yang bertanggung jawab. Yang kedua, rentang kendali harus dipertimbangkan. Yang dimaksud adalah jumlah bawahan atau staf yang bisa diawasi oleh seorang manajer dalam suatu organisasi. Yang ketiga, komunikasi adalah kunci sukses seorang manajer, karena komunikasi itu sangat penting untuk menjalin suatu hubungan dengan staf-staf yang ada di organisasi. Yang keempat, manajer harus menjadi pemimpin yang efektif. Pemimpin yang efektif yaitu menghargai baik tujuan organisasi maupun pendapat karyawan yang bekerja di organisasi tersebut. Yang kelima, staf membantu keefektifan manajemen. Dapat membantu dengan kemampuan di bidang masing-masing, karena setiap staf memiliki tugasnya masing-masing. Yang keenam, tugas dan hak personal. Setiap karyawan tahu tugas dan tanggung jawabnya masing-masing di setiap pekerjaannya. Dan yang terakhir, otoritas harus sepadan dengan tanggung jawab. Setiap anggota dalam organisasi memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda, tergantung dengan tingkat kekuasaan yang dia miliki. Pertama, struktur manajemen dalam bentuk grafis. Ini digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan struktur organisasi. Yang kedua, garis dan staf organisasi. Seseorang dalam posisi garis memiliki tanggung jawab langsung dan kewenangan untuk tujuan tertentu atau tujuan organisasi. Yang ketiga, struktur dan organisasi formal dan informal. Struktur organisasi formal didasarkan pada struktur hierarki pekerjaan dan tugas yang diberikan manajemen untuk bawahan. Sedangkan untuk informal, suatu organisasi yang membentuk suatu tim. Administrasi olahraga. Administrasi dalam bahasa Belanda yaitu administrat, yang artinya segala kegiatan meliputi tulis-menulis, ketik-mengetik, komputerisasi, dan lain-lain. Sedangkan dalam bahasa Yunani, administrasi dibagi menjadi dua kata, yaitu ad yang artinya pada, ministrat yang artinya melayani. Menurut Profesor Prajudi Atmosudirjo, administrasi dibedakan menjadi dua, yaitu administrasi secara sempit dan administrasi secara luas. Administrasi secara sempit yaitu hanya berkisaran pada kegiatan tata usaha kantor, seperti tulis-menulis, pengetikan, surat menyurat, dan lain-lain. Administrasi dalam pengertian luas dibedakan menjadi tiga, yaitu proses, fungsi, dan kepranataan. Ditinjau dari sudut proses, administrasi merupakan keseluruhan proses, mulai dari proses pemikiran, perencanaan, pengaturan,
penggerakan, pengawasan, sampai dengan pencapaian tujuan. Ditinjau dari sudut fungsi, administrasi berarti keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh administrator. Sedangkan ditinjau dari keperanatan, administrasi adalah melihat kegiatan dalam suatu lembaga melakukan aktivitas tertentu. Contohnya, seperti kantor pos. Maka ada orang-orang yang melakukan kegiatan pelayanan pos, seperti surat menyurat, pengiriman barang, dan lain-lain. Motivasi. Menurut Stephen dan Timothy, motivasi sebagai proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seseorang untuk mencapai tujuan. Menurut Richard dan Lyman, mengemukakan teori baru mengenai motivasi bagi manajer. Yang pertama, manajer harus secara aktif memotivasi karyawannya. Yang kedua, manajer harus tahu kelebihan dan kekurangan dirinya. Ketiga, manajer harus tahu bahwa staf mempunyai motif dan kemampuan yang berbeda-beda. Yang keempat, imbalan harus sesuai dengan prestasi. Kelima, pekerjaan harus dirancang untuk memberikan tantangan kepada karyawannya. Keenam, manajer harus dekat dengan karyawannya. Ketujuh, kerjasama karyawan diusahakan untuk memperbaiki keluaran organisasi. Pembuatan keputusan adalah tindakan menyusun pemikiran seseorang, membuat kesimpulan, dan membuat penilaian atas beberapa pertimbangan ketika menghadapi beberapa pilihan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penerapan pilihan. Di antaranya, 1. Pemahaman, yaitu proses pengumpulan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi yang diperoleh. 2. Penetapan, yaitu kaitannya dengan dorongan perasaan seperti takut, marah, benci, cinta, dan simpati. Yang ketiga, semangat, yaitu dorongan dalam bentuk gerak ataupun tindakan. Yang keempat, norma-norma, yaitu landasan, standar, atau kualitas yang dianggap menguntungkan. 5. Kebenaran dan fakta. Kebenaran berkaitan dengan kejujuran, kelembutan, dan integritas, sedangkan fakta berupa pernyataan yang telah diuji kebenarannya. Dan yang terakhir, keenam, informasi yang berupa opini, karena opini dan bujukan sering menggantikan fakta yang tidak selalu tersedia dalam suatu lapangan. Administrasi atau manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan evaluasi. Perencanaan merupakan penentu awal suatu tahapan-tahapan awal dari suatu tujuan yang akan dicapai. Pengorganisasian merupakan sekumpulan orang yang sepakat untuk bekerja sama dan memiliki komitmen untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan atau pemimpin merupakan seseorang yang dapat membuat keputusan yang tepat pada saat yang dibutuhkan. Dan seorang pemimpin juga dapat mengarahkan dan membangkitkan motivasi kepada staf-staf dan anggotanya. Dan evaluasi, melihat kembali hasil kerja yang telah dilaksanakan, baik keberhasilan maupun kegagalan, untuk diperbaiki di masa-masa yang akan datang.